Baik, selamat siang anak didik kami semuanya. Di video ini saya akan mereview proses pembelajaran kita menggunakan quizzes yang sudah kita lakukan tadi pagi ya. Nah, di awal saya membuka web quizzes dengan menggunakan akun Google saya. Kemudian saya mencari kuis yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian saya play live untuk bisa kita gunakan. Nah, ini beberapa pengaturan atau settingan yang saya buat, di mana nanti kamu hanya bisa mengakses satu kali ya, tidak bisa dua kali, hanya satu kali menggunakan akun kamu. Kemudian sudah saya buat settingan, saya informasikan di Google Classroom kamu. Saya buat informasi dari stream. Saya buat informasinya agar kamu bisa join dengan quizzes yang saya buat. Saya buat informasi seperti ini ya. Selamat pagi, berikut langkah-langkah mengikuti kuis hari ini. Yang pertama, klik link yang akan saya berikan di bagian bawah dari instruksi ini. Kemudian yang kedua, dari link tersebut kalian akan diarahkan ke quizzes, akun quizzes ya. Mungkin perlu login menggunakan akun Google karena saya membuat kuisnya hanya dapat diakses satu kali ya, sehingga harus login ya. Kemudian yang ketiga, saya instruksikan membuat nama. Nah, di sini banyak yang salah. Terlihat kamu tidak membaca instruksi saya. Jelas-jelas di sini saya buat instruksinya, ketentuan nama pakai nama depan saja. Kemudian nomor urut kelas, kemudian kelas. Contohnya sudah saya juga buat. Doni, nomor 33, IPA 1 gitu. Itu gunanya untuk apa? Karena saya menggunakan quizzes ini untuk 3 kelas. Oke ya, jadi paham ya. Saya nggak bisa tanda nama kamu di setiap kelas. Sehingga saya harus butuh nama, nomor urut, dan kelas berapa gitu. Kemudian saya bagikan linknya, saya posting dan kamu baca. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah saya posting di 3 kelas. Nah, satu orang masuk, sudah join, Alvin Xavier. Nah, namanya Alvin Xavier. Nah, dia tidak mengikuti instruksi saya ya. Edlicia 13. Nah, Mutiara sudah benar. Gita sudah benar. Jessica Tan, nah masih salah. Ya, ada sudah beberapa orang yang login, 7 orang. Nah, terpaksa harus saya remove. Ya, saya remove yang tidak sesuai. Saya buat pemberitahuan lagi di Google Classroom. Nama yang tidak sesuai dengan instruksi akan saya remove, saya bilang. Kemudian saya share. Saya suruh masuk kembali ke linknya ya. Di sini sudah hampir 27-26. Saya remove yang masih salah. Nah, kemudian saya mengingat tadi kan saya buat diakses hanya satu kali. Nah, ternyata yang nama akun yang sudah saya remove, dia tidak bisa masuk lagi ke kuis ini gitu. Nah, karena saya sudah remove, otomatis karena tadi pengaturannya satu kali ya, terpaksa ya kuisnya saya batalkan terlebih dahulu. Walaupun padahal sudah ada 44 orang yang login ke dalam ya. Karena saya lihat masih banyak yang tidak sesuai dengan instruksi namanya. Untuk game yang ini saya cancel terlebih dahulu. Saya lakukan end game.
masih banyak yang salah ya. Saya akhiri untuk link yang pertama agar tidak bisa diakses kembali. Kemudian saya buat pemberitahuan di Google Classroom. Maaf, kuis tadi saya batalkan karena banyak siswa yang tidak mengikuti instruksi nama sehingga harus saya remove. Baru ketika sudah mengiklik linknya di bagian nama bisa diganti terlebih dahulu. Jadi ada siswa yang sudah ada namanya di bagian akun kuisisnya. Nah itu boleh diganti nak. Boleh dihapus dulu, kemudian diganti sesuai dengan instruksi saya. Gitu ya. Nah, kemudian sudah saya buat link yang baru. Ada 91 orang. Yumiko A. Ini masih salah dia. Tapi dari beberapa orang saja yang salah untuk link yang kedua saya berikan ini. Sudahlah, saya putuskan untuk yang di awal ini untuk pembelajaran menggunakan quizzes. Ya udah, tidak masalah. Saya putuskan untuk memulainya saja ya. Nah, di sini saya mulai jam 8.45. Tadi yang login di awal 91 orang. Ada 92 orang. Ya, yang ada 92 players. Nanti ketika berjalannya kuis ini ada beberapa akun atau siswa yang masuk. Mungkin dia terlambat. Dapat diakses, masih bisa dapat diakses akun link yang tadi. Ya. Hanya kamu akan memiliki waktu yang lebih sedikit. Karena waktunya saya yang kontrol dari dashboard saya ini gitu. Walaupun kamu punya waktu yang tersedia di handphone tertera di situ nomor 1 dan sebagainya, tetap akan saya akhiri di bagian yang sudah saya tentukan waktunya. Dan untuk sebagai kontrolnya, saya juga masuk sebagai siswa dari game ini. Nanti saya akan tunjukkan. Akunnya saya buat namanya monitoring. Untuk saya bisa mengetahui sudah berapa lama waktu yang berjalan ya, sudah sampai ke soal nomor berapa. Kalau misalkan di akun saya sudah sampai nomor terakhir, maka harus saya akhiri game ini. Sehingga siswa yang lama-lama menjawab soal, misalkan waktunya sudah habis di bagian atas, tapi dia masih bisa menjawabnya, tapi nanti waktunya akan terpakai di soal yang berikutnya ya. Nah, dia tidak langsung berganti ke soal berikutnya, masih bisa. Kalau misalkan soal itu sudah memiliki habis waktunya sudah habis gitu, kamu masih bisa menjawabnya, tapi nanti akan terpakai di soal yang berikutnya. Waktunya akan semakin sedikit. Kita lihat. Nah, di sini di dashboard saya akan jelaskan. Di sini saya dapat melihat 5 orang yang tertinggi ya. 5 orang yang tertinggi. Nah, seperti ini Kelvin Wong, IPA 1, dia menduduki peringkat pertama, Tiffany peringkat kedua. Pergerakan skor siswa dapat saya amati di bagian ini. Jocelyn sekarang sudah ada peringkat kedua. Alvin Xavier, Kelvin Wong masih di peringkat pertama ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di dashboard saya ini yang warna hijau, berarti dia menjawab soal dengan benar. Sedangkan warna merah itu ada soal yang salah dijawabnya. Nah, untuk bermain quizzes, semakin cepat kamu menjawab soal dengan benar, maka skornya akan semakin tinggi. Sedangkan kalau kamu orang terakhir yang menjawab soal itu, walaupun benar, maka skornya akan rendah. Semakin cepat kamu menjawabnya, maka nanti skor kamu akan meningkat. Nah, ini dia. Di urutan ketiga itu tadi ada akun monitoring ya, itu saya
monitoring waktunya sebagai siswa. Saya ingin melihat tampilan dari siswa bagaimana. Untuk siswa 5 peringkat teratas bisa saya amati. Sebenarnya sih bisa semua siswa ya, semua siswa yang login itu bisa saya amati. Nah, coba kita lihat di bagian playernya, 98 player. Tadi 91 player. Nah, sekarang sudah ada sampai 98 player bagian kiri itu. Berarti ada siswa yang login di tengah jalan kan? Kita lihat nanti akhirnya sampai berapa siswa di tengah jalan, nanti playernya akan berubah. Ya, ini ada Jocelyn di IPA 1 peringkat pertama. Oh ya, ternyata saya mau menduduki peringkat pertama pada saat ini ya. Untuk mengalah, saya hentikan menjawab soal dengan benar. Saya hanya monitoring waktu saja. Ya, di pergerakan ranking ini kita lihat nama-nama yang muncul: Jocelyn, Alvin, Kelvin, Wong, Howard ya. Pergerakannya ya, kita lihat. Nanti di akhir quiz ini saya dapat melihat siswa yang menjawab soal dengan benar berapa, yang salah berapa. Tiap siswa bisa diamati. Siswa A misalkan, Jocelyn, dia salah di nomor berapa, benarnya di nomor berapa. Dan akurasinya juga dapat kita lihat nanti di akhir ya. Jadi persaingannya, kalau misalkan ini ada dalam suatu ruangan, nampaknya seru ya, kejar-kejaran melihat. Ini dashboard saya buatkan di tampilan depan. Nah ini dia, ini saya tampilkan beberapa siswa ya, urutannya ya, rankingnya bergerak terus. Karena banyak, saya putuskan untuk melihatnya 5 orang terpilih saja ya. Masih Jocelyn di peringkat pertama, ada Howard di peringkat kedua, monitoring di peringkat ketiga. Untuk menjawab soalnya, kalian juga bisa menggunakan catatan ya, buku-bukunya yang sudah kamu catat terlebih dahulu sebelum kita quiz ini. Kan kemarin ada video-video pembelajarannya kan. Mungkin kamu ada yang catat, kamu boleh melihat catatan, gak masalah. Cuma dibutuhkan memang kecepatan ya, selain ketepatan dibutuhkan juga kecepatan. Masih Jocelyn dan Howard di peringkat pertama dan kedua ya. Ada Kelvin Wong di peringkat ketiga. Jocelyn skornya 17.000 ya, beda 3.000 dengan Howard. Hanya ini mungkin kita lihat Jocelyn sudah hampir mau menyelesaikan soalnya, sedangkan Howard masih beberapa ya. Jocelyn sudah selesai ya, bar hitamnya sudah habis untuk Jocelyn, berarti dia sudah selesai. Kelvin Wong juga sudah selesai, skornya 15.000. Howard masih belum selesai, tapi skornya sudah hampir mendekati Jocelyn. Ya, ada Jocelyn peringkat pertama masih belum terkejar oleh Howard, tapi kayaknya Howard bisa ya mengejar Jocelyn karena Jocelyn sudah tidak mampu menaikkan skornya lagi, sedangkan Howard ini masih punya kesempatan. Ya. Ada
beberapa soal yang masih belum dijawab oleh si Howard ataupun Eric ini ya. Howard dari IPA 3, Eric juga IPA 3. Nah, untuk soal saya bisa mengetahui dari sini berapa orang yang menjawab dengan benar. Seperti soal nomor 1 ada 79 orang yang benar, 18 orang yang salah ya. Rata-rata menjawabnya 93 second ya. Untuk setiap soal bisa saya amati dari sini berapa siswa yang jawab benar dan si salah jawab salah ya. Kembali ke dashboardnya, peringkat ranking leaderboardnya ya. Untuk saat ini masih Jocelyn ya, masih Jocelyn. Howard peringkat kedua, Eric di peringkat ketiga. Ya, kayaknya Howard sudah melampaui Jocelyn ya. Eric juga sudah melampaui Jocelyn. Cuma leaderboardnya, rankingnya belum terganti. Kita lihat nanti di akhir ya. Ya. Howard peringkat kedua. Ya, Eric IPA 3 di peringkat pertama, Howard IPA 3 di peringkat kedua. Jocelyn sudah di peringkat ketiga ya. Ini beberapa siswa peringkatnya. Dari handphone kamu juga kamu bisa mengetahui kamu peringkat berapa ya. Tapi karena kamu lagi menjawab kuis ya, pastinya kamu tidak fokus melihat peringkat ini kan. Nah, makanya saya buat review dari kuis kita tadi pagi ini. Masih Eric di peringkat pertama, Howard peringkat kedua. Ya. Alvin Xavier di peringkat keempat dan ya, waktunya sudah habis. Kita lihat peringkat ketiga ada Ferry dari IPA 2, Eric peringkat kedua dari IPA 3, dan peringkat pertama ada Howard dari IPA 3 ya, skor tertinggi. Selamat ya untuk Howard, Eric dan Ferry ya. Ya, peringkat tertinggi untuk kuis yang pertama menggunakan kuis ini. Nah, dari dashboard saya ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya bisa melihat setiap siswa yang menjawab benar dan salah dari setiap soal. Seperti ini. Ada Howard, soal pertama benar, soal kedua benar, tiga benar, dan seterusnya. Bisa dicek ya, bisa dicek. Semua siswa bisa dicek. Nah, ini mungkin kebutuhannya nanti untuk guru ya. Jadi hasilnya juga nanti bisa kita download dalam bentuk Excel ya. Soal tadi ya bisa dianalisis ya, berapa siswa yang menjawab benar di soal tertentu. Ya, sekali lagi ya, ada Howard di skornya 22.230, jadi 21.610. Tetap dia memang memiliki akurasi 100%. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun misalkan dia benar semua, tapi kecepatan dia menjawab soal, semakin cepat dia menjawab soal, maka dia akan memiliki skor yang lebih tinggi ya. Nah, kita lihat. Nah, tanda X itu berarti siswanya salah menjawab soal di nomor tertentu itu ya. Oke. Nah, saya download hasil resultnya dalam bentuk Excel.
Saya save terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan bagaimana hasilnya. Saya keluar dulu. Save untuk game ini. Saya buka Excelnya ya. Yang sudah saya download tadi, saya tunjukkan. Agak lama dia ya, karena memang laptop saya memang kayaknya harus di upgrade nih. Nah, ini dia hasilnya ya. Setiap siswa bisa kita amati ya, dia menjawab bagian apa. Nah, ini dia, kita urutannya ada player, score, akurasi, kemudian ada start at ya, dia mulainya jam berapa kan, rata-rata jam 8.45 ya, ada juga yang 8.47, itu bisa ketahuan ya. Jadi kalau misalkan kalian terlambat masih tetap bisa login, tapi tetap waktunya saya batasi, tidak lebih tidak kurang. Dari Excel ini nanti ketahuan juga siswa yang belum menjawab soal. Nah, jadi kalau ada di antara kamu yang mengatakan saya baru login, kemudian waktunya gamenya sudah berakhir, itu karena memang kamu terlambat login ya, tidak sesuai dengan waktu. Tapi nggak apa-apa, ini karena kuis kita yang pertama untuk di kimia. Saya pikir di beberapa bidang studi lain kamu pernah menggunakan kuisis, saya rasa ya. Oke, baik. Ini saja reviewnya.